Puji nama Tuhan, shalom. Shalom, sukacita pagi hari ini, amin. Pagi hari ini ada satu bagian Mazmur yang mau kita sama-sama lihat Bapak Ibu di Mazmur 29 ayat yang pertama. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Ayat yang kedua, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ayat yang ketiga, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Ayat yang keempat, yang terakhir, suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau memelihara kami sempurna Bapa. Anugerah-Mu besar dan sempurna bagi setiap kami Yesus. Pagi hari ini nama-Mu yang kami tinggikan Tuhan. Pagi hari ini nama-Mu yang kami masyurkan Yesus. Nama-Mu di atas segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur pada
Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bertemu kembali dan sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah dan kami puji, Engkau yang berada di kerajaan sorga yang mulia. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kami selalu dalam keadaan yang sangat baik. Terima kasih Tuhan dan kami mau belajar firman-Mu. Tuhan Kau pimpin kami, buka hati kami. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, tanah yang gembur untuk menerima firman-Mu, menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu Tuhan, kuasai mulut dan perkataan kami, biarlah hanya memuliakan nama-Mu, menyampaikan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi ya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di pagi ini, ya kita setelah belajar hidup memberi dampak, pada tema bulan sebelumnya dan juga bulan ini belajar tentang transforming the world, ya, atau melakukan perubahan kepada dunia. Dan kita adalah subjeknya, kemudian dunia adalah menjadi objeknya untuk kita memberikan perubahan. Dari dunia yang lama menjadi dunia yang baru. Tentu bukan mengenai dunia yang secara fisiknya ya saudara, bumi tetap akan sama. Tetapi kehidupan yang ada di dunia ini yang akan diubahkan ataupun yang terus-menerus diubahkan dan kita akan merubah paradigma manusianya. Jika minggu sebelumnya kita belajar tentang mentransformasi dunia dengan memperbaharui pikiran ya atau renewing mind, kemudian mengajar dan berdisiplin. Berikutnya juga membangun jembatan antara gereja dan masyarakat. Berikutnya kita belajar untuk membawa perubahan yang berkelanjutan melalui generasi atau juga disebutkan impact on generation. Perubahannya adalah harus punya impact on generation. Saudara, belakangan ini banyak dibicarakan mengenai keberlanjutan, sustainability. Kenapa dan apa itu? Ya, kita banyak mendengar ataupun bicara mengenai renewable atau sesuatu yang dapat diperbaharui, khususnya mengenai energi. Kita hidup selalu membutuhkan energi. Kemudian kita bicara tentang energi baru atau terbarukan. Rupanya dunia sadar, saudara, bahwa selama ini energi yang dipergunakan untuk mendukung kehidupan kita kebanyakan adalah energi yang berasal dari fosil. Energi yang dihasilkan oleh jasad hidup yang sejak berjuta-juta tahun yang lalu ya, ada kemudian karena kejadian-kejadian alam itu menjadi minyak bumi, menjadi gas, menjadi batu bara yang kemudian dieksploitasi oleh manusia, dipakai untuk menjadi sumber energi. Dan memang harus diakui bahwa sumber energi dari fosil ini adalah yang sangat mudah dan menguntungkan. Nah, namun kita juga tahu bahwa energi fosil ini akan dapat habis. Dan pada saat dipergunakan ternyata menyebabkan polusi, menyebabkan kerusakan yang cukup banyak bagi bumi. Maka kemudian orang mulai melihat alternatif-alternatif yang apakah itu baru ya sebagai sumber energi yang tidak memberi dampak polusi dan juga terus-menerus bisa diperbaharui atau mempunyai keberlanjutan. Maka muncul banyak energi alternatif yang mungkin
Ya sebenarnya sih sudah pernah dipergunakan atau dipergunakan. Hanya saja karena kalau dibanding dengan energi fosil yang lebih mudah, lebih murah, menjadi kurang favorit. Nah, tetapi sekarang ini menjadi sesuatu yang dibicarakan lagi karena ada kepedulian untuk manusia menjaga kelangsungan bumi ini. Nah, bicara mengenai hal itu, ini adalah suatu paradigma manusia yang baru mengenai energi. Bahwa ada perubahan pemikiran ataupun paradigma bahwa energi yang dipakai sebelumnya itu cukup merusak, sedangkan energi yang harus kita cari adalah yang lebih baik, yang ramah lingkungan, yang bersih. Apa hubungannya dengan pelajaran hari ini? Saya mau mengajak kita untuk belajar tentang memberi dampak yang berkelanjutan buat generasi. Kita bicara sedikit mengenai paradigma. Paradigma itu dikatakan bahwa suatu keyakinan atau kepercayaan yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Kemudian juga dikatakan bahwa hadirnya paradigma juga mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap terhadap semua hal. Tentu paradigma ini juga akan dapat berubah seiring dengan ilmu teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang berkembang. Sebelumnya kita mau baca firman Tuhan. Dari ayat Kisah Rasul 2, yaitu ayat 41 dan 42. Saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka kira-kira bertambah 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tentu Bapak Ibu Saudara juga sangat familiar dengan ayat ini, bahwa ayat ini adalah mengenai setelah hari Pentakosta ya. Nah, dari ayat itu kita dapatkan bahwa terjadi perubahan paradigma di mana setelah orang-orang itu mendengar perkataan Petrus pada saat Petrus berkhotbah, itu khotbah Petrus pertama kali yang sangat fenomenal setelah turunnya Roh Kudus. Pada saat setelah murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka berkata-kata dalam banyak bahasa, bahkan di kerumunan ya mungkin atau di lapangan atau di pasar gitu ya. Mereka berkata-kata dan orang-orang di sekitarnya yang dari berbagai bangsa, berbagai bahasa, mereka mendengarkan dalam bahasa mereka sendiri. Ini yang kemudian orang merasa aneh. Kok bisa ya? Dia kan orang Galilea. Dia kan orang Bethlehem atau mana itu ya. Kemudian kok mereka bisa mendengarkan, bahkan ada yang bahasa Arab, bahasa lain-lain gitu. Dan mereka itu memperbincangkan atau menyampaikan tentang pekerjaan Allah yang besar. Orang-orang ini heran, ya kan? Itu kan murid-muridnya Yesus, orang-orang lokal gitu ya. Dan juga mereka diketahui kebanyakan orang-orang biasa. Orang-orang sederhana, tapi hari ini kok luar biasa. Petrus khususnya, Bapak Ibu tahu ya, Mas pasti sangat kenal dengan Petrus ini. Kisah hidup Petrus sebelum mengenal Tuhan Yesus, orang yang serampangan, mudah marah, emosian, dia adalah nelayan. Kalau ingin melihat lebih lagi ya, ada satu film yang bagus yang banyak menceritakan tentang kisah hidup Petrus mulai sebelum kenal Tuhan Yesus, yaitu filmnya adalah The Chosen. Kalau di Netflix masih ada tentunya. Ini banyak sekali menceritakan tentang Petrus, mulai dari dia belum kenal Tuhan Yesus sampai dia menjadi murid yang luar biasa. Nah, kembali mengenai peristiwa Pentakosta setelahnya, kemudian yang membuat orang pada kagum.
apa ini? Kok orang-orang ini pada bisa bahasa macam-macam gitu dan membicarakan atau menyampaikan tentang pekerjaan Allah yang luar biasa. Nah, di sini ternyata pada saat terjadi hal-hal yang luar biasa, selalu ada orang-orang yang skeptis, ada orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok. Bahkan di terakhir dibilang, oh mereka itu cuma mabuk anggur aja itu orang-orang mabuk jadi ngomong begitu. Nah Petrus waktu mendengar itu dia langsung tampil. Ini Petrus ya, Petrus yang sama yang sudah berkhianat kepada Tuhan Yesus, yang sudah menyangkal Yesus 3 kali, tetapi ini adalah Petrus yang sudah bertobat. Petrus yang berani komit untuk mengakui bahwa dia salah dan dia sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Itu luar biasa juga. Tuhan Yesus setelah bangkit ya, Tuhan Yesus enggak nyalain Petrus loh. Tuhan Yesus bilang, Petrus, apa kamu mengasihi aku? Petrus jawab, iya Tuhan. Dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku 3 kali. Tuhan Yesus enggak pernah nuduh Petrus ataupun marah ke Petrus. Petrus, kenapa kamu kok menyangkali aku? Katanya kamu mau bela aku. Enggak, Tuhan Yesus tahu. Itu sama dengan kita pada saat kita datang dengan dosa-dosa kita, kita menyesali. Tuhan Yesus enggak bilang, kamu orang berdosa. Tapi dia bilang bahwa kamu diterima. Gembalakanlah domba-dombaku. Petrus saat ini beda. Karena Petrus sudah melihat kemenangan Yesus. Petrus sudah melihat kebangkitan Yesus. Petrus yang tahu bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus memberi pengharapan baru dalam kehidupan Petrus. Tentu jika kita melihat, membayangkan bagaimana kehidupan Petrus dan saudara-saudaranya ya, yang miskin, tidak berpendidikan, tapi sejak dia menerima turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, semua berubah. Itu yang membuat khotbah Petrus membuat orang-orang heran, kagum, takjub, bahkan tersentuh oleh Roh Kudus dan menerima pemberitaan itu. Itulah yang dikatakan kemudian mereka memutuskan memberi diri dibaptis. Apakah selesai di sini? Oh, tidak. Setelah mereka dibaptis, orang-orang percaya baru itu terus belajar, bertekun, mendapat pengajaran dari rasul-rasul, bersekutu, berkomsel ya, berkomsal. Karena di situ ada makan-makan, memuji Tuhan dan berdoa. Kan komsel kita kan gitu ya. Komsel kita kan bersekutu, belajar firman, memuji Tuhan, berdoa dan ada makan-makannya. Di sini adalah perubahan paradigma itu. Perubahan dari banyak orang yang tak berpengharapan. Saya yakin di kerumunan itu orang-orang yang banyak yang orang tidak berpengharapan, orang-orang yang berpegang pada Taurat tapi tentu merasa kesulitan. Banyak orang yang berpegang dengan imannya yang lain juga, ataupun bahkan berpegang pada kemauan sendiri. Mendengar Petrus berkhotbah, berbalik berpegang pada kebenaran Kristus, pada pengharapan dalam Kristus. Hidup mereka menjadi hidup yang bertujuan, hidup mereka mempunyai purpose, hidup mereka berpengharapan. Hidup dalam keserupaan Kristus yang kemudian menunjukkan karakter Kristus. Kembali mengenai transformasi dunia melalui paradigma manusia. Maka setelah Petrus berkhotbah, memberitakan tentang Yesus, menunjukkan bahwa hidup ini ada pengharapan, ada kehidupan yang jelas dan pasti. Muncul keyakinan baru yang membuat orang memutuskan memberi diri dibaptis, mendeklarasikan iman yang baru, yaitu iman pada Yesus. Nah, ternyata iman itu membuat perubahan sikap dan tindakan yang terus kemudian digemakan. Saya ingin kita membaca ayat selanjutnya, karena ini menarik sekali. Ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama,
dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita belajar, ada pelajaran di sini. Bagaimana jemaat Kristus yang baru ini mempunyai cara hidup dan gaya hidup yang baru. Yang pertama, bersatu. Setiap orang yang percaya tetap bersatu. Ya, kesatuan sangat penting, terutama di saat-saat itu. Orang yang sedang, tentu kan orang-orang yang terima Yesus ini nggak langsung, terus ini ya mudah hidupnya, mereka malah dikejar-kejar, dianiaya. Makanya mereka perlu bersatu, saling menguatkan, sehingga mereka mampu bertahan. Kenapa? Karena saling menguatkan itu sangat penting. Bahkan kita baca di Pengkhotbah 4, Pengkhotbah 4, ayat 12. Dan bila mana orang dapat dialahkan, 2 orang dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Makanya orang perlu bersatu. Ya, bersatu itu sangat perlu. Kemudian saya mau ajak baca juga di 1 Korintus 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi bersatu juga sebagai anggota tubuh Kristus harus bersatu, karena kalau nggak jadi satu, nggak jadi tubuh. Jadi bersatu adalah tadi mengenai jemaat mula-mula. Yang kedua, berbagi. Saling membagi-bagikan gitu ya tadi. Ada sikap murah hati, generosity, tidak egois. Saya ajak baca di Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Ini juga merupakan pengakuan. Karena kita tahu bahwa Tuhan Allah kita memenuhi hidup kita, jadi kita nggak perlu tidak murah hati. Bahkan kemurah hatian itu adalah suatu keharusan, karena itu adalah karakter dari Kristus. Maka karena kita juga pengikut ataupun murid Tuhan Yesus, ya kita tentu akan murah hati. Lukas 6 ayat 36 berkata begini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi murah hati itu karakternya Tuhan, dan kita juga harus punya karakter itu. Yang ketiga, bertekun dan sehati. Ya, tadi ada mengenai bertekun dan sehati. Ini juga menjadi karakter yang baru, menjadi sikap ataupun hal-hal yang baru melakukan. Bertekun, preserve. Ini beda dengan kalau orang Banjar bilang betakun ya. Kalau betakun itu bertanya, tapi kalau bertekun itu sungguh-sungguh. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, iman itu harus bertekun. Karena itu akan semakin menguatkan. Saya ajak membaca juga sebagai referensi kita, yaitu di Yakobus 1 ayat 12. Berbahagia orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa mengasihi dia. Ini juga menjadi sesuatu yang bicara tentang bertekun. Ada satu lagi, Ayub 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk bertekun menantikan aku. Menantikan Tuhan pun perlu bertekun. Jadi bertekun dan sehati, ini adalah juga suatu sikap yang baru. Sehingga dari situ dampaknya akan kelihatan. Orang-orang ini menjadi disukai banyak orang.
sikap dan tindakan yang mencerminkan Kristus menjadi kesaksian bagi dunia. Orang melihat karakter yang muncul menjadikan mereka kagum. Bagaimana mungkin dalam kondisi sulit, murid-murid ini terus hidup dalam sukacita, sehingga ini membuat orang menjadi banyak tertarik. Dan maka Tuhan bekerja. Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Bukankah ini adalah penginjilan? Kerjasama orang percaya dengan Tuhan menghasilkan banyak pertobatan. Makin banyak keselamatan terjadi. Bukankah itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan? Pertobatan orang berdosa. Terus menerus, di sini terjadi kesinambungan. Orang benar, orang berdosa menjadi orang benar, menjadi diselamatkan. Orang yang diselamatkan memberikan kesaksian. Orang banyak makin mengenal Tuhan. Dan semakin banyak orang percaya, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Bukankah itu menjadi tugas kita juga sebagai mandat, sebagai murid Tuhan Yesus? Menampilkan karakter Kristus, menjadi saksi, sehingga Tuhan menambahkan jumlah orang percaya. Dan itu adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga iman dan kepercayaan pada Tuhan Yesus diteruskan, diwariskan dari generasi ke generasi, tidak putus-putus, terus, bahkan sampai Tuhan datang. Bersatu, berbagi, bertekun dan sehati, baik di dalam rumah tangga, di dalam komunitas, bahkan dengan sesama manusia. Maka karakter Kristus makin terlihat, Yesus nyata dalam kehidupan kita, dan Tuhan makin dikenal dan diteruskan dari generasi ke generasi sampai Tuhan datang kembali. Karena Matius 22 ayat 32 berkata gini, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Karena Tuhan kita adalah Allah yang hidup, dan Dia terus disampaikan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, perubahan pun akan terus terjadi dalam menyampaikan kebenaran, di dalam membawa orang mengenal Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih akan firman-Mu, terima kasih kami menjadi orang-orang yang Engkau pilih untuk bekerja sama dengan Tuhan. Mampukan kami, layakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah selalu ada kesatuan hati pada anak-anak-Mu, pada orang-orang percaya. Dan biarlah kami juga terus dikuatkan Tuhan untuk terus bertekun dan sehati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami sudah berdoa, kami mengucap syukur. Amin.